Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Sultan Prima F121 17073, Minul Hairunisa F121 18085, Yudis Novia Saputra F121 20007, Andri Deborah Singgema F121 20017, Nur Ainun F121 20037, Rivaldo Ade Fitra Patandung F121 20039, Iris Kiswardi F121 20061, Muhammad Rifait F121 20067, Isak Tandiombo F121 20087, Candi Agung Dipayuda F121 20089, dan Andika Darmawan Marioli F121 103. Judul presentasi kami pada kali ini yaitu endapan magmatik tekmatik, di mana secara umum endapan magmatik tekmatik ini terbentuk dari hasil pembukuan magma. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Endapan magmatik. Endapan magmatik ini adalah suatu endapan yang proses pembentukannya mineralnya terbentuk langsung pada magma atau diferensiasi magma. Tipe endapan magmatik merupakan endapan mineral yang terbentuk langsung hasil dari fraksinasi kristalisasi magma, baik yang terjadi karena pembekuan magma itu sendiri setelah proses diferensiasi atau segregasi. Endapan segregasi magma, semua endapan yang terbentuk melalui kristalisasi langsung dari magma. Baik, selanjutnya magmatic concentración atau pengayaan magma. Terbentuknya bahan galian karena adanya diff dari magma. Magma sebagai cairan panas dan pijar merupakan sumber dari jebakan biji yang terjadi dari bermacam-macam komponen, di mana dari masing-masing komponen mempunyai daya larut yang berlainan. Pada waktu magma naik ke permukaan bumi, maka temperatur dan tekanannya akan turun. Akibatnya terjadi kristalisasi, di mana komponen yang sukar larut akan mengkristal lebih dahulu sebagai terbentuk endapan biji. Proses magmatic concentration terbagi menjadi dua, yaitu endapan magmatik awal dan endapan magmatik akhir. Pada endapan magmatik awal dihasilkan dari proses magmatik langsung yang disebut dengan automagnetic, di mana proses pengkristalan magma hingga mencapai 190%. Mineral biji pada endapan ini selalu berasosiasi dengan batuan bukit plutonik basah dan basah. Cara terbentuknya endapan ini bisa terjadi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, kristalisasi sederhana tanpa konsentrasi, atau ada magma dalam yang kemudian akan menghasilkan batuan beku granular, di mana kristal yang terbentuk di awal akan tersebar seluruhnya. Bentuk endapan yang dihasilkan intrusif, seperti dike, pipa, dan atau stroke. Contoh endapan ini adalah diamond pipe pada batuan kimberlite di Afrika Selatan. Kemudian yang kedua, segregasi, di mana konsentrasi awal magma dari hasil diferensiasi mengalami pemisahan karena tenggelamnya kristal berat yang terbentuk ke bagian bawah magma, camber, seperti yang terjadi pada kromit. Endapan segregasi early magmatik umumnya lentikular dan relatif berukuran kecil, biasanya berupa discontinuited, potip, lenses, stringer, dan buses, dan kadang membentuk layar dalam host rock. Contohnya, stratiform band of chromite pada Bushveld Igneous Complex, Afrika Selatan. Contoh lainnya endapan segregasi early magmatik pada Stillwater Complex di Montana. Yang ketiga, injeksi, di mana mineral biji terkonsentrasi oleh diferensiasi kristalisasi lebih awal atau berbarengan dengan batuan yang berasosiasi dengan mineral silikan. Mineral biji tersebut diinjeksikan ke dalam hot rock atau batuan sekitarnya,
sebagai emas kristal oksida yang fluidanya dari residual magma. Mineral biji tersebut memotong struktur batuan termasuk fragmen batuan atau terjadi sebagai dik atau tubuh institusi lainnya. Contoh endapan ini adalah Titaniferous magnetite di Cumberland, Rhode Island, magnetite di Kiruna, Swedia, platinum pipes, dan beberapa basalt kompleks di Afrika Selatan, ilmenite of Alert Lake Quebec. Ya, selanjutnya endapan magmatik akhir atau late magmatic deposit. Jebakan menghasilkan kristal setelah terbentuk batuan silika sebagai bentuk sisa magma yang lebih kompleks dan mempunyai corak dengan variasi yang lebih banyak. Magma dari endapan late magmatik mempunyai sifat mobilitas tinggi. Jebakan orel mineral late magmatik terjadi setelah terbentuk batuan silikat yang menerobos dan bereaksi dan menghasilkan rangkaian reaksi. Perubahan ini disebut diorite alteration yang terjadi pada akhir kristalisasi dari batuan beku dan ciri-cirinya hampir mirip dengan efek yang dihasilkan proses pneumatolytik atau larutan hidrotermal. Jebakan late magmatik terutama berasosiasi dengan batu beku yang basic dan disebabkan oleh bermacam-macam proses diferensiasi. Kebanyakan jebakan magmatik termasuk dalam golongan sebagai berikut. Yang pertama, residual liquid segregation. Dalam proses deep magma, residual magma umumnya lebih kaya akan silikat, alkali, dan uap air. Tetapi pada jenis magma yang basic menjadi kaya oleh Fe dan Ti. Ini adalah magma yang utama yang menghasilkan anortosit. Flagellum mengkristal pertama-tama dari Fe oksida dengan atau tanpa piroksin mengkristal belakangan. Residual liquid tadi mungkin menerobos keluar atau bisa juga terpisah dari rongga kristal dari dapur magma dan mengkristal di situ tanpa perpisahan. Contoh jebakan Titaniferous magnetite di Bushwick Complex di Afrika Selatan. Jebakan platinum di Iron Mountain Wio. Oke, terima kasih kesempatannya. Residual liquid injection. Proses ini hampir sama dengan di atas, di mana kumpulan residual liquid yang banyak mengandung Fe oleh adanya tekanan dari luar menyebabkan satu, liquid menerobos keluar ke tempat yang tekanannya lebih rendah ke dalam celah atau perlapisan batuan di atasnya. Dua, jika pengumpulan liquid ini tidak terjadi, maka residual liquid yang kaya Fe akan terfilter keluar membentuk late magmatic injection deposit. 3. Immiscible liquid segregation. Dalam sisa magma yang basic dari Fe, Ni, Cu, sulfit berupa saat pendinginan mereka memisah membentuk bagian yang tidak bisa bercampur mengumpul pada dasar sumber magma, membentuk larutan yang terpisah. Contoh di Sudbury, Ontario, Kanada terdapat jebakan biji Ni dalam bentuk lensa yang teratur pipih disebut marginal deposit. 4. Immiscible liquid injection. Proses ini hampir sama dengan proses immiscible liquid segregation di atas, di mana pada residu liquid yang kaya akan sulfit diselingi gangguan sebelum konsolidasi sehingga menyebabkan liquid menerobos ke dalam celah-celah batuan. Bentuk jebakan tidak teratur atau dapat mirip bentuk dike. Contoh jebakan di Vlakfontein, Afrika Selatan. Selanjutnya ada endapan pegmatik. Endapan pegmatik merupakan suatu batuan beku yang memiliki ukuran kristal yang sangat kasar, terbentuk selama kristalisasi magma pada dapur magma atau magma chamber. Pada kondisi larutan yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi mengakibatkan pertumbuhan kristal yang relatif cepat. Pegmatik terbentuk berupa massa di mana daik atau urat-urat pada daerah batas atau kontak batolit
Pegmatit muncul pada tahapan akhir kristalisasi magma dan kadang-kadang mengandung pengkayaan beberapa mineral jarang yang mengandung unsur-unsur seperti boron, litium, uranium, dan REE. Terbentuk pada bagian atas suatu kompleks struktur dan biasanya berasosiasi atau berhubungan secara spesial dengan intrusi plutonik dengan komposisi granitik. Zona pegmatitik. Menurut Jans dan Burhan 1969 menyatakan bahwa evolusi internal pada mineralisasi zoning dari granit pegmatit dihasilkan dari kristalisasi leburan melt jenuh air yang kemudian menghasilkan suatu sistem yang memisahkan leburan dengan fluida aqueous. Thomas et al. 1988 membuktikan teori Jans dan Burhan ini melalui studi inklusi fluida, di mana intrusi awal dari pegmatit menunjukkan temperatur 720 derajat Celcius pada campuran alumini silikat plus H2O dan CO2 terlarut menuju suatu zona kuarsa dengan temperatur minus 262 derajat Celcius. Berdasarkan mineralogi dan tekstur, zona pegmatik dibagi atas border zone, tipis absen, feldspar berputih halus, kuarsa muskovit, aksesoris garnet, tourmaline, berli, metalik, mineral absen. Well zone umum muncul mineral hampir sama dengan border zone, tetapi lebih intensif dan kasar. Metalik mineral mungkin muncul. Intermediate zone dapat mengandung metalik mineral yang ekonomis, Be, Nb, Ta, Sn, Li dengan U. Variasi mineral cukup banyak. Berlinobit, tantalit, pertit, kasiterit, teurinit, gems. Ukuran butir besar. Core zone didominasi oleh kuarsa. Ganesha pegmatitik. Menurut Bateman 1981 menjelaskan bahwa pada larutan sisa kristalisasi dengan kandungan silika rendah yang memungkinkan Ganesha pegmatitit. Pada larutan sisa kristalisasi dengan kandungan silikat rendah yang memungkinkan meningkatnya keterdapatan air dan volatil menurunkan viskositas larutan dan titik beku mineral-mineral menyebabkan pegmatik terbentuk. Lebih jauh mungkin saja terbentuk suatu zona transisi. Pegmatik quartz lebih lanjut dapat menyebabkan terbentuknya hydrothermal quartz vein pembawa mineral ore. Luton 1959 memperlihatkan keberadaan granit, pegmatit, quartz, molybdenite, veinlet di sekitar endapan porfiri, molybdenum system. Silito 1973 menggunakan kehadiran pegmatik pada porfiri coppers mineral untuk menjelaskan indikasi bahwa pembentuknya dapat terjadi pada epizonal system. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran pegmatit dapat digunakan sebagai penjelasan adanya wilayah transisi dari kondisi magmatik menuju kondisi lingkungan hidrotermal. Ya, selanjutnya kegunaan endapan pegmatitik. Granitik pegmatitis adalah sumber penting untuk rare elements seperti beryllium, niobium, tantalum, tin, litium, rubidium, cesium, dan gallium. Dari mineral-mineral rare elements dapat dilakukan ekstraksi
untuk bahan baku teknologi tinggi seperti yang pertama campuran logam ringan, nuklir, dan elektronik atau berilium. Yang kedua keramik, produk formasi, pelumas, peleburan biji aluminium, dan baterai litium, yaitu litium. Yang ketiga kapasitor elektronik, mesin jet, dan perangkat prostetik, yaitu tantalum. Yang keempat, dinamo hidrodinamik, generator listrik, penelitian biologi dan medis, yaitu cesium. Yang kelima, sirkuit terpadu dan emisi cahaya dioda laser, yaitu gallium. Yang keenam, granitik pigmatitis, juga sumber penting untuk bahan galian industri seperti feldspar dan kuarsa untuk gelas dan industri keramik. Ya, selanjutnya ini beberapa referensi yang kami dapatkan untuk materi kami. Sekian dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada